kecenderungan anak Gen Z itu sangat-sangat cerdas. Mereka bisa tahu secara sosial, pengetahuan sosialnya sangat tinggi. Tapi saya melihat ada kerapuhan di jiwa. Tidak ada anak yang gagal, tidak ada anak yang bodoh begitu ya. Yang ada adalah kekurangpahaman orang tua, bagaimana mereka mendidik anak-anaknya, membimbingnya begitu. Kamu boleh pintar, kamu boleh cerdas. Kalau kamu tidak memiliki adab dan akhlak, ilmumu gak ada apa-apanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Bincang Inspiratif. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ke Universitas Amikom Purwokerto. Bersama saya telah hadir seorang artis penyanyi, juga pemain peran di layar lebar maupun di sinetron-sinetron. Nah, tapi di atas semua itu, beliau adalah seorang ibu yang sangat luar biasa, sangat inspiratif. Pengalamannya menempa beliau menjadi sosok yang patut kita teladani. Bersama saya telah hadir, saya panggilnya Mbak kayaknya nih. Ibu Bunda Mbak Dewi Yull bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita ngobrol sedikit ya Bunda ya. Kita bicara mengenai gini. Ada pepatah nih yang mengatakan bahwa tidak ada anak yang gagal, tidak ada anak yang bodoh begitu ya. Yang ada adalah kekurangpahaman orang tua, bagaimana mereka mendidik anak-anaknya, membimbingnya begitu. Nah, kalau begitu saya ingin sekali mendengar pengalaman dan juga inspirasi dari Bunda Dewi Yull terkait dengan bagaimana sih Bunda ya untuk menyikapi terutama ya anak-anak di era yang menurut saya sekarang di era digital yang cukup sulit juga gitu ya. Kira-kira gimana Bunda? Ya mungkin kalau terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Jadi kalau bicara bagaimana mendidik anak itu kan proses yang panjang sekali. Pastinya. Hanya memang mungkin saya akan lebih menyikapi, menyoroti situasi untuk anak-anak Gen Z zaman sekarang. Jadi dari pemahaman saya, karena saya memiliki juga anak Gen Z kelahiran 2001. Memang kecenderungan anak Gen Z itu sangat-sangat cerdas. Mereka bisa tahu secara sosial, pengetahuan sosialnya sangat tinggi. Tapi saya melihat ada kerapuhan di jiwa. Ini yang harus menjadi perhatian dari orang tua. Betul. Untuk memompa, mengisi ruang-ruang kosong yang mereka rasakan. Kenapa saya bilang gitu? Karena anak-anak Gen Z itu merasa pintar, merasa cerdas, merasa tahu semua. Karena penawaran-penawaran informasi dari media sosial dalam 24 jam mereka serap, ditelan mentah-mentah. Ibaratnya kalau itu pengetahuan itu ada kulitnya gitu, sak kulit-kulitnya. Sak kulit-kulitnya. Artinya jadi mereka hanya ngelihat permukaannya saja. Padahal mereka nggak tahu bahwa itu kan banyak propaganda juga di media sosial tuh tidak selalu bermanfaat. Tapi tidak juga kita niscayakan bahwa itu akan kita hadapi ke depan. Betul. Teknologi, informasi gitu. Pengalaman saya hanya bilang saya mengawal anak saya dengan cara mengajarkan adab. Saya bilang, kamu boleh pintar, kamu boleh cerdas. Kalau kamu tidak memiliki adab dan akhlak, ilmumu gak ada apa-apanya. Betul. Karena saya bilang sekarang ini udah terlalu banyak orang pintar. Banyak orang cerdas tapi daya hancurnya juga luar biasa. Saya dikasih karunia punya anak normal dan disabilitas. Buat saya itu karunia yang luar biasa sehingga saya mencoba memasuki ruang komunikasi di antara mereka. Anak yang disabilitas tidak merasa rendah diri menghadapi kakaknya yang dianggap normal. Si kakak saya tekankan jangan tinggi hati, rendah hati menghadapi adiknya yang disabilitas.
Jadi saya menciptakan ruang kompetisi sehat. Kompetisi sehat harus diciptakan di keluarga sehingga mereka merasa saya bisa seperti kakak. Contohnya gini, si kakak itu saya bilang kakak hebat, tapi akan lebih hebat kalau kakak bisa komunikasi dalam isyarat dengan adiknya. Belajar dia dari alfabet aja. Ini kakaknya sarjana juga. Lulusan UI sekarang udah S2. Masya Allah. Nah si adik Surya, karena kan kakaknya sudah meninggal, jadi saya mengantarkan mereka dalam proses dari akil balik sampai mereka dewasa bersama suami saya yang sekarang. Si adik, sayang kamu bisa kayak kakak. Karena duluan kakaknya S1. Kakaknya S1, S2 2018 Surya baru dapat beasiswa untuk ke Amerika. Jadi dia bilang, Bu kakak S2. Saya harus 3 kali lebih rajin dari kakak. Jadi anak saya yang disabilitas tuli merasa bahwa dia harus berjuang 3 kali lipat dari kakaknya yang normal. Dan itulah dia lakukan dengan tentunya doa. Saya cuma bisa punya doa. Dan dia berangkat ke Amerika 5 tahun, lulus S1, S2 dengan beasiswa dan mendapatkan penghargaan 3 dengan summa cum laude. Dan sekarang Masya Allah tabarakallah menjadi dosen tetap di universitas yang tempat dia menimba ilmu. Namanya Rochester Institute of Technology di New York, Amerika. Muridnya dari seluruh dunia itu 14.000. 10% kuotanya untuk tuli. Jadi Surya mengajar di kampus tuli. Kenapa S2 sudah bisa ngajar? Qadarullah. Surya memilih jurusan pendidikan tuli yang notabene jarang yang berminat. Jadi semua saya bilang doa orang tua bagaimana mengkomunikasikan antara saya, anak saya, si kakak, si adik. Saya cuma bilang kita akan bisa jadi satu rumpun bambu yang kuat kalau kita saling support, saling dukung. Baik. Itu yang saya lakukan. Masya Allah. Kalau tadi saya coba simpulkan ada satu hal yang sangat kritikal banget, itu adalah mengedepankan adab gitu ya, moral, akhlak mulia. Jadi kalau saya tarik lagi tuh, pertama adalah Mbak Dewi Yul ini menciptakan di dalam keluarganya, satu adalah kerjasama antara anak sendiri, terus kemudian orang tua memfasilitasi, dan satu lagi yang perlu ditekankan itu adalah, sekali lagi saya senang banget tuh, adab sebelum ilmu, begitu ya. Dan jangan lupa proses itu semua tentu saja akan terjadi dengan kekuatan dan doa yang luar biasa dari seorang ibu. Satu lagi saya mau ingatkan, justru buat orang tua yang punya anak merasa normal, tidak kurang, bisa melihat, bisa meraba, bisa merasa, bisa mendengar, bisa punya 5 panca indera lengkap. Jangan abai, karena orang tua yang dikasih anak yang dianggap normal akan kurang air mata dan doa buat anak-anaknya. Beda sama orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus seperti saya. Saya dari 4-2 tuli. Saya menangis terus karena saya penyanyi, kok anak saya gak bisa dengar. Saya ekstra doanya buat anak yang tuli. Tapi buat anak yang dengar, saya juga sama doanya keras. Kenapa? Anak yang normal waspadai kalau tidak dikawal dengan ilmu agama dari kecil. Ketidaksempurnaannya Allah akan pertontonkan pelan-pelan. Masya Allah. Kalau anak yang sudah dikasih kekurangan, orang tuanya waspada, jaga, bingung, depresi, stres, akan doa terus, akan mohon pertolongan terus kepada Allah, akan menangis terus. Tapi orang tua yang dikasih anak normal suka lupa, menganggap ini hak saya, anak ini sudah diberikan ke saya. Tapi banyak contoh kurang kawalan dari doa ibu buat anak-anak yang normal. Allah pertontonkan ketidaksempurnaannya. Anak yang disabilitas, Allah berikan kesempurnaan dengan waktunya. Insya Allah, terima kasih banget. Itu tambahannya luar biasa ya. Kalau saya istilahnya tuh simpulkan lagi sedikit lagi ya. Itu kalau dari apa yang dijelaskan itu adalah berprasangka baik pada Allah, Masya Allah gitu ya. Jadi apapun merupakan ujian seperti itu. Pemirsa sekalian, sekali lagi terima kasih Mbak Dewi atas kehadirannya di acara podcast kali ini. Sama-sama ya. Baik pemirsa sekalian, sampai sini acara kita Bincang Inspiratif. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.